Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sekilas kata-kata ini mungkin terdengar seperti pembicaraan tentang aturan dan kewajiban. Tetapi sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang kasih. Sebab hukum Allah bukan pertama-tama soal larangan, melainkan jalan hidup agar manusia sungguh hidup dalam kasih, kebaikan, dan keselamatan. Saudara-saudari, seringkali manusia merasa takut kalau terlalu dekat dengan Tuhan. Hidupnya akan menjadi berat dan penuh aturan. Ada orang yang berpikir, kalau sungguh mengikuti Tuhan, nanti saya tidak bebas lagi. Ada juga yang takut berubah karena sudah nyaman dengan kebiasaan lama, meskipun kebiasaan itu tidak baik. Padahal Tuhan tidak datang untuk menghancurkan hidup kita. Ia datang untuk menyempurnakan hidup kita. Yesus tidak menghapus hukum, tetapi memberi hati pada hukum itu. Dahulu orang mungkin hanya berpikir, asal tidak membunuh, saya sudah baik. Tetapi Yesus mengajarkan lebih dalam, jangan juga membenci. Dahulu orang berpikir, asal tidak berzina. Tetapi Yesus berkata, jagalah juga hati dan pikiranmu. Jadi Yesus mengajak kita bukan hanya terlihat baik di luar, tetapi sungguh dibaharui dari dalam. Disinilah perjuangan hidup beriman dimulai. Menjadi pengikut Kristus berarti membiarkan Tuhan perlahan mengubah hati kita. Kadang proses itu tidak nyaman. Mengampuni orang yang melukai kita tidaklah mudah. Menahan ego tidaklah mudah. Mengubah kebiasaan buruk juga tidak mudah. Ada orang yang sudah lama mudah marah lalu mencoba menjadi sabar. Ada yang berjuang meninggalkan kebohongan, iri hati, dan dosa tertentu yang terus berulang. Semua itu membutuhkan perjuangan. Tetapi Tuhan tidak pernah meminta kita berubah sendirian. Ia berjalan bersama kita. Tuhan tahu kelemahan kita, tetapi Ia juga percaya bahwa rahmat-Nya mampu mengubah kita sedikit demi sedikit. Saudara-saudari, dalam Injil, Yesus juga berbicara tentang orang yang melakukan dan mengajarkan perintah Tuhan. Artinya iman bukan hanya untuk diri sendiri. Kita semua secara sadar atau tidak sedang menjadi contoh bagi orang lain. Orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anak belajar bukan pertama-tama dari nasihat, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Kalau anak melihat orang tuanya rajin berdoa, jujur dan mau meminta maaf dan peduli kepada sesama, itu menjadi pelajaran hidup yang jauh lebih kuat daripada kata-kata. Demikian juga di lingkungan kerja, komunitas, dan gereja.
Kadang tanpa sadar, orang lain melihat cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang kecil, cara kita menghadapi masalah. Disitulah mereka menilai apakah iman Kristiani sungguh hidup atau hanya sekedar kata-kata. Saudara-saudari, karena itu Yesus mengingatkan, jangan sampai kita mengajarkan yang baik tetapi hidup kita justru bertolak belakang. Dunia sekarang sudah terlalu banyak mendengar kata-kata, yang dibutuhkan adalah kesaksian hidup. Namun jangan juga merasa kecil atau tidak berarti. Kadang kita berpikir, apa gunanya kebaikan kecil saya? Tetapi Tuhan melihat semuanya. Senyum yang tulus, kesabaran menghadapi keluarga, bekerja jujur meski tidak dilihat orang, datang membantu tanpa mencari pujian, semua itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih memiliki nilai besar dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak selalu meminta kita melakukan hal besar. Kadang Ia hanya meminta kita setia dalam hal-hal kecil setiap hari. Saudara-saudari, menjadi kudus bukan berarti langsung sempurna. Menjadi kudus berarti setiap hari mau dibentuk oleh Tuhan. Kadang jatuh, tetapi mau bangkit lagi. Kadang lemah, tetapi tetap percaya bahwa rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita. Maka hari ini marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana dari hidup kita yang masih perlu diubah oleh Tuhan? Apakah kita sudah menjadi teladan iman bagi orang lain? Dan apakah kasih Kristus sungguh terlihat dalam perkataan dan tindakan kita? Semoga kita tidak hanya pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi juga sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga melalui hidup kita yang sederhana, kerajaan Allah semakin nyata di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita